Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mohon maaf ya, tadi kena macet. Baik, kita akan belajar masalah transaksi. Ya, saya kira semuanya sudah paham lah ya, apa itu transaksi. Ya, jadi eh, transaksi itu harus diamankan gitu ya. Contoh ya, misalkan kita mau beli barang gitu ya, yang biasanya ya, yang dulu gitu ya, sebelum adanya apa jual beli online ya, itu biasanya berjualan menggunakan sosmed ya, kemudian menggunakan apa, WhatsApp misalkan ya, atau lewat telepon atau lewat email gitu ya. Nah, itu dulu ya. Terus zaman dulunya sekali gitu ya. Itu kalau mau beli itu harus ada barangnya gitu ya. Barangnya ya biasa beli di toko gitu ya. Jadi datang ke tempatnya, saya mau beli barang. Oh, ini barang, lihat barangnya ya. Dilihat gitu, dipegang gitu barangnya, langsung bertransaksi ya, bertransaksi. Hmm. Transaksi yang waktu dulu ya, yang masih manual itu tetap masih ada kelemahan gitu ya. Contohnya misalkan ya, eh kita sebagai penjual ya, ada orang lain yang beli itu, beli barang yang kita jual, kemudian uangnya ternyata palsu dan lain sebagainya. Itu salah satu apa, jenis ketidakamanan ya, ya, atau security-nya kurang gitu ya. Nah, kemudian alih-alih ya, dengan menggunakan transfer ya, transfer. Jadi kalau misalnya masih offline gitu ya, masih jual beli secara offline atau datang ke tempatnya, tapi pembayarannya lewat apa, lewat transfer gitu ya. Karena menghindari itu yang tadi ya, karena ada apa, ada mm, uang palsu dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian beralih ke digital ya. Jadi apa, melakukan pembayaran, pembeliannya secara manual, tapi pembayarannya dilakukan secara apa, atau transaksinya dilakukan menggunakan transfer gitu ya. Nah, supaya terhindar dari uang palsu dan lain sebagainya. Nah, kemudian beralih ya, pembayarannya lewat transfer ya, transfer. Kemudian pembeliannya mulai di online kan gitu ya. Jadi barangnya tidak ada di apa, atau kita tidak mengunjungi tempat penjualnya gitu ya. Biasanya menggunakan WhatsApp gitu ya, atau email atau apa gitu ya. Nah, kemudian banyak penipuan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ngasih ini barangnya nih, kalau mau lewat telepon gitu ya, ini barangnya. Kemudian coba transfer dulu. Nah, setelah ditransfer nyatanya barangnya tidak kunjung datang gitu ya. Nah, ini masih tetap ya, mesti security-nya masih harus ditingkatkan gitu. Oh, kalau begitu sudah membuat online apa, apa, online shop misalkan. Jadi jual beli secara online di mana apa, barang-barangnya itu dipajang ya di web atau di mana gitu ya. Kemudian mulai bertransaksi ya. Transaksinya macam-macam ya, bisa transfer, bisa menggunakan apa, QRIS atau yang lainnya ya. Nah, kemudian mesti harus diamankan juga gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau misalnya saya mengunjungi situs tertentu ya, website itu harus secure gitu. Kemudian ada pendaftaran ya, daftar apa? Daftar untuk masuk ke aplikasi dan lain sebagainya.
Nah, sampai saat ini tetap masih ada security yang harus dikembangkan gitu ya. Jadi nyatanya ya semakin berkembang atau semakin digitalisasi itu keamanan menjadi sangat penting gitu ya. Karena memang setiap ada celah ya atau vulnerability atau kelemahan pasti akan dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak gitu ya, seperti itu. Nah, saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara berbelanja online. Saya kira semuanya sudah pernah yang namanya berbelanja ya di online ya. Kemudian bagaimana cara bayarnya, kemudian bagaimana cara daftarnya dan lain sebagainya. Ya. Yang saya tekankan adalah eh, bagaimana ya berbelanja online itu supaya apa? Supaya aman gitu ya. Kan kalau misalnya kita mau berbelanja ya, mau berbelanja, berarti harus pastikan tokonya ada nggak ya. Jadi pastikan tokonya ada gitu ya. Nah, belanja online ini adalah proses ya pembelian barang atau jasa gitu langsung dari penjual ya, tapi melalui internet ya medianya. Jadi nanti harus ada yang dipajang gitu ya. Dipajang berupa barangnya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau ada ukurannya, kemudian ada jenis atau bahan dan lain sebagainya itu harus dideskripsikan dan penjual harus benar-benar mematuhi gitu ya benar-benar yang dijual itu apa adanya gitu. Jadi tidak menjual ukurannya sekian, tapi nyatanya tidak ada gitu ya. Atau yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembeli gitu ya. Meskipun sekarang kan sudah ada yang namanya apa Topet, kemudian apa Shopee dan lain sebagainya. Itu eh, berjualan secara online di mana ya si pengelola webnya itu atau pengelola tokonya itu ada beberapa toko yang istilahnya itu nyewa gitu ya. Jadi sebetulnya ide online belanja online itu dilakukan mirip seperti yang offline gitu ya. Contoh misalnya eh ada seseorang yang punya mall gitu atau apa tempat ya tempat berbelanja gitu. Nah, kemudian di tempat atau mall itu di gedung itu ada yang namanya toko-toko. Nah, toko-toko kecil itu bisa jadi tidak semuanya dimiliki oleh yang punya gedung atau mall tersebut. Tapi ada beberapa yang nyewa gitu ya, nyewa beberapa gitu atau hampir dipastikan semuanya disewakan gitu ya seperti itu. Atau bahkan bisa jadi yang punya mall itu menjual juga ya beberapa apa toko ya untuk untuk jual beli gitu ya seperti itu. Nah, di sistem online atau digital itu mirip gitu ya. Jadi ada webnya, pengelolanya atau katakanlah mallnya gitu ya. Kemudian ada penjual. Penjual itu bisa dia membuat toko atau membeli toko atau menyewa toko gitu. Atau bisa aja bagi hasil dan lain sebagainya ya. Nah, orang yang menjual si pemilik web atau katakanlah gedung atau mall ini tidak bisa serta-merta memverifikasi apakah penjual ini benar atau tidak. Nah, ya. Jadi masih tetap ada kesulitan ya di dalam security. Yang tadinya merubah supaya tidak kena uang palsu, kemudian lewat transfer dan sampai sekarang itu bisa menggunakan aplikasi berbagai macam aplikasi ya kayak wallet dan lain sebagainya itu bisa digunakan ya. Nah, ini akan menjadi apa suatu kerentanan atau kelemahan gitu ya. Di mana ya orang itu yang mau membeli ya mau membeli di web tersebut ya itu harus dipastikan bahwa
itu webnya benar gitu ya. Kenapa mesti harus benar? Karena nanti ya kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku itu phishing, phishing itu ngaku-ngaku gitu ya. Yang mirip-mirip misalnya toko ABC gitu ya, dirubah sama dia menjadi BCA gitu ya atau ACD dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian begitu di search di internet yang nyantolnya ke yang lain gitu, tapi tampilannya sama gitu. Barangnya tapi begitu transaksi, nah ada masalah gitu ya. Barangnya tidak ada dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipastikan gitu ya. Nah, kemudian sebetulnya apa sih yang menjadi apa menjadi apa memastikan bahwa alamat atau halaman web tersebut adalah aman gitu ya. Jadi harus mempunyai ya security ya, ya enkripsi seperti SSL ya, secure socket layer ya. Kemudian ada simbolnya ya, simbolnya gembok gitu ya. Nanti bisa dilihat misalnya tempat-tempat apa departemen store itu dilihat tuh di paling ujung kanannya. Nah di sini nih bisa nggak dibesarin? Nah, nggak bisa. Nggak bisa. Nah ini ya. Nah ini ada kunci gemboknya ya. Nah ini memastikan bahwa web ini secure ya. Jadi begitu kita melakukan login, melakukan transaksi dan lain sebagainya itu semuanya di perjalanan jaringan atau lalu lintas jaringan itu dipastikan terenkripsi ya. Kemudian biasanya di apa dilengkapi dengan HTTPS ya. Ya. Nah, ini harus pasti gitu. Jangan sampai HTTPS-nya tidak ada. Nah, ini bahaya gitu. Nah, ini sudah pernah dibuktikan ya jadi ada yang namanya internet banking gitu ya. Kemudian tidak menggunakan HTTPS ya. Itu nanti kalau ada yang ngetap atau apa menyadap itu eh, benar-benar username dan passwordnya itu bener-bener apa ya itu gitu ya jadi bisa dicoba gitu linknya apa kemudian username dan passwordnya itu bisa kelihatan gitu ya. Nah dengan menggunakan enkripsi ya secure socket layer ini itu akan dienkripsi atau diacak menjadi suatu bentuk yang tidak tahu gitu tidak tahu pasti gitu sebetulnya bisa di deskrip gitu ya atau dikembalikan cuma masalahnya effortnya apa lama gitu ya. Jadi begitu sudah terbuka, ini sudah selesai gitu transaksinya dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh aja ya. Kalau misalnya dilihat, silakan lihat misalnya websitenya STB atau e-learningnya STB dan lain sebagainya. Biasanya sudah menggunakan socket apa skewer, socket layer ya. Maaf, ini sampai jam berapa? Hmm? Sampai jam 7 Pak. Jam berapa? Jam 7. Jam 7 sekarang jam? 18.51, 52. Bentar lagi ya, nggak apa-apa lah. Saya yakin semuanya sudah paham lah, ya, bagaimana cara bertransaksi online, ya, yang aman. Dan kemudian ini kan masalah belanja online. Nah, saat transaksi itu kan bisa apa? Masalah keuangan gitu ya. Contoh misalnya eh, sekarang sudah mulai yang namanya apa mobile banking gitu. Dulu masih aman ya, masih aman. Kenapa masih aman? Dulu itu masih menggunakan internet banking gitu ya, tapi sudah ada yang namanya apa token gitu ya. Nah, token ini gunanya untuk apa? Ya ini untuk memastikan bahwa dia yang punya gitu ya. Bukan orang lain lagi, dia yang punya gitu. Nah, kalau sekarang lebih berbahaya lagi gitu ya. Menggunakan one time password.
one time passwordnya masuk ke verifikasi ke email, emailnya di HP tersebut, ya. Nah ini sangat berbahaya gitu ya. Jadi makanya marak sekali yang namanya apa penipuan-penipuan ya. Apalagi kalau misalnya yang namanya remote access ya. Jadi bisa di remote gitu semua perangkatnya ini sangat berbahaya gitu. Nah, di mana internet banking itu cukup secure gitu ya. Karena yang punya token kan kita gitu ya. Dia mau mengacak-acak tapi tidak bisa merubah nilai ya, mentransfer ke orang lain dan lain sebagainya. Harus masukin token. Nah, tapi saya kurang tahu mungkin ya dulunya token itu harus membawa token gitu ya. Token itu kan kecil ya, terus bisa hilang dan lain sebagainya. Makanya dirubah, dipantek di HP-nya. Jadi kalau misalnya HP-nya hilang, kemudian passwordnya tahu, ya sudah habis semuanya gitu. Nah kalau menggunakan internet banking, ya sulit gitu ya. Misalnya sudah ke hack gitu ya, HP-nya gitu ya. Tapi kan masih ada ini tokennya gitu ya, seperti itu ya. Mirip-mirip dengan kartu ATM gitu ya. Kalau misalkan ya kartunya hilang, passwordnya ada yang tahu ya sudah semuanya habis gitu ya. Tapi ada batasan gitu ya. Benar gak? Ada dibatasi gitu ya. Nah, kalau sekarang itu di mobile banking itu nggak ada batasan, ya 100 juta hilang semuanya gitu ya. Nah, kalau di ATM kan ada batasan gitu ya. Mungkin ya sehari dua, nggak akan habis semuanya gitu ya. Nah, itu ada berbagai macam kelemahan ya. Jadi memang apa eh, harus dipastikan gitu ya. Ini ada beberapa yang namanya transaksi online itu ada yang namanya daftar periksa keamanan. Jadi pastikan ya. Jadi perbaharui secara berkala sistem operasi ya, dan aplikasi yang terinstal lainnya gitu. Kemudian pastikan Anda memiliki browser web terbaru ya, yang terpasang di dalam sistem. Kemudian pastikan Anda terhubung ke jaringan aman saat menggunakan jaringan nirkabel. Jadi kalau misalnya ya saya mau menggunakan nirkabel, pastikan itu di publik atau bukan. Oh, kalau saya misalkan, saya tidak akan berani menggunakan WiFi yang gratisan apalagi di kafe-kafe atau di hotel dan lain sebagainya. Karena sangat berbahaya. Lebih baik menggunakan GSM atau WiFi di rumah gitu ya, yang jelas-jelas aman gitu. Meskipun tidak juga seperti itu, tapi minimal ya, minimal lebih aman gitu dibandingkan yang di luar. Kemudian ah, ya ada antivirus gitu ya. Kemudian menggunakan sandi yang kuat, kemudian melakukan transaksi online dari sistem publik, jangan melakukan gitu ya. Kemudian selalu jangan pernah menanggapi penawaran email yang tidak diminta gitu ya. Kemudian gunakan filter browser gitu ya. Kemudian daftar untuk peringatan seluler bank gitu ya. Layanan untuk mendapatkan peringatan setiap kali ada transaksi yang signifikan gitu. Jadi kalau misalnya kan banyak tuh kalau mau kirim nanti kirim notifikasi gitu ya, baik ke email atau ke HP dan sebagainya. Itu lebih secure gitu. Jadi bisa melihat nih siapa yang transfer padahal kita tidak melakukan. Kemudian apa ya pastikan URL-nya yang benar gitu. Karena URL itu ya bisa aja terkecoh gitu ya. Yang asalnya ABC jadi BCA gitu kan. Kan bisa seperti itu ya. Nah, paling itu aja sih. Udah mau habis ya? Di 57. Nah. Baik, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Untuk absensi silakan dicek ya. Kalau ada yang belum dinyatakan hadir gitu silakan komplain. baik. Baik, ada pertanyaan?
Mungkin saat ini belum, Pak. Tapi kalau ada pertanyaan yang kita akan tanyakan, boleh didiskusikan, Pak. Gimana gimana? Mungkin untuk saat ini tidak, Pak. Paling kalau ada pertanyaan dari kita, kita akan coba diskusikan di grup saja, boleh, Pak? Nah, boleh boleh. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas. Baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.